Lawang Sewu, kisah horor di Semarang. Riko, seorang pemuda yang bekerja sebagai fotografer. Ia seringkali diundang untuk mendokumentasikan tempat-tempat bersejarah. Dan hari itu, ia menerima tugas untuk mengabadikan Lawang Sewu. Dita, teman dekat Riko yang merupakan seorang mahasiswa arkeologi. Ia selalu tertarik dengan sejarah, terutama yang berhubungan dengan tempat-tempat bersejarah yang memiliki kisah misterius. Budi, seorang penulis yang sedang mencari inspirasi untuk buku horor terbarunya. Ia tertarik pada kisah-kisah menyeramkan dan sering mengunjungi tempat-tempat yang dianggap angker. Pada suatu malam yang sepi, ketiganya memutuskan untuk mengunjungi Lawang Sewu, gedung bersejarah yang terkenal dengan 1000 pintunya, namun juga dengan kisah-kisah kelamnya. Meskipun banyak cerita yang beredar tentang tempat itu, mereka merasa penasaran dan ingin membuktikan apakah cerita-cerita itu benar adanya. Malam itu, mereka tiba di Lawang Sewu yang tampak semakin menyeramkan dengan cahaya bulan yang remang-remang. Gedung yang besar dan megah ini memiliki 1000 pintu, namun sebagian besar sudah tertutup dan terkunci. Namun, ada pintu-pintu yang tampaknya terbuka dengan sendirinya, mengundang rasa ingin tahu yang semakin mendalam. Tempat ini benar-benar menyeramkan, kata Dita, sambil memegang kamera di tangannya. Aku sudah membaca banyak tentang sejarah tempat ini. Dulu, ini adalah tempat yang sangat gelap. Banyak orang yang hilang di sini. Aku rasa kita hanya akan menemukan debu dan kegelapan, jawab Budi dengan senyum sinis. Tapi siapa tahu, mungkin aku bisa mendapatkan inspirasi untuk bukuku. Riko yang tengah mempersiapkan kameranya menambahkan, mari kita lihat seberapa jauh tempat ini bisa membuat kita takut. Ketiganya memasuki gedung yang tampaknya lebih gelap dari yang mereka kira. Hawa dingin langsung menyentuh kulit mereka begitu melangkah masuk. Suara langkah kaki mereka bergema di lorong-lorong besar yang tampaknya tak berujung. Pertama kali mengalami kejadian aneh. Beberapa saat setelah mereka berjalan, tiba-tiba Dita berhenti di depan sebuah pintu besar yang terlihat seperti sudah lama tidak dibuka. Kalian dengar itu? Tanya Dita dengan suara gemetar. Riko dan Budi berhenti dan mendengarkan. Suara berderak samar terdengar dari dalam ruangan, seperti ada seseorang yang berjalan di balik pintu tersebut. Namun, ketika mereka membuka pintu itu, tidak ada apa-apa di dalamnya. Hanya kegelapan yang menyelimuti. Pasti hanya suara angin, kata Budi, mencoba menenangkan suasana. Tempat ini memang sudah tua, banyak sekali suara-suara aneh. Namun, Dita merasa tidak yakin. Aku tidak tahu, ada sesuatu yang terasa salah di sini, ujarnya dengan wajah pucat. Mereka melanjutkan perjalanan mereka. Namun semakin dalam mereka masuk, semakin banyak suara aneh yang terdengar. Beberapa pintu terbuka dengan sendirinya, seakan mengundang mereka untuk masuk. Keheningan yang mencekam membuat mereka merasa seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Apakah kalian merasa seperti ada yang mengawasi kita? Tanya Riko, pandangan matanya ke seluruh ruangan yang gelap. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengikutiku. Dita mengangguk. Aku juga merasakannya. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu kita di sini. Ketika mereka berputar di salah satu lorong yang lebih gelap, suara keras terdengar dari belakang mereka. Mereka berbalik dan melihat pintu yang baru saja mereka lewati kini tertutup rapat. Padahal sebelumnya pintu itu terbuka. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar jelas di belakang mereka, semakin mendekat. Mereka menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Siapa itu? Teriak Budi, suaranya panik. Apa yang sedang terjadi? Riko merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Kita harus keluar dari sini, sekarang juga. Namun,
Ketika mereka berusaha mencari jalan keluar, mereka menyadari bahwa lorong-lorong yang mereka lalui seakan-akan berubah. Lorong yang mereka ingat sudah mereka lewati beberapa kali, kini seakan berubah arah. Mereka berputar-putar, kebingungan. Tidak mungkin, kata Dita, wajahnya penuh kekhawatiran. Seperti ada yang mengubah tempat ini. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tawa yang terdengar jauh dan menyeramkan. Namun suara itu semakin mendekat, membuat bulu kuduk mereka merinding. Tawa itu tidak terdengar seperti manusia. Lebih seperti suara dari makhluk lain yang tidak dapat mereka lihat. Riko berusaha tetap tenang, meskipun ketakutan semakin menguasai dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kenapa kita merasa seperti terperangkap? Budi mengangguk, tubuhnya gemetar. Ada sesuatu yang tidak beres. Ini lebih dari sekedar kisah horor. Ada yang menginginkan kita tetap di sini. Tiba-tiba, Dita berteriak, "Lihat itu!" Mereka menoleh, dan di ujung lorong yang gelap, ada sosok wanita berdiri diam. Sosok itu mengenakan pakaian putih yang compang-camping, rambut panjang terurai, dan wajahnya pucat seakan tidak hidup. "Siapa itu?" tanya Riko. Suaranya serak. Kenapa dia tidak bergerak? Mereka perlahan berjalan mendekat, namun ketika mereka semakin dekat, sosok itu menghilang begitu saja, menguap ke dalam kegelapan. "Apa itu?" tanya Budi. Suara terdengar tertahan. "Tidak tahu, tapi aku rasa kita tidak sendirian di sini," jawab Dita. Wajahnya semakin pucat. Saat mereka berlari mencoba menemukan jalan keluar, mereka tiba-tiba terhenti. Di depan mereka, sebuah pintu besar terbuka, dan dari dalamnya terdengar suara bisikan. Namun, bukan suara manusia. Suara itu terdengar seperti seruan dari masa lalu, penuh dengan penderitaan dan kesedihan. Mereka berdiri terpaku, saling memandang, tidak tahu apa yang harus dilakukan. "Apa ini akhir dari perjalanan kita?" Riko bertanya, hatinya berdebar kencang. Sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, pintu itu tertutup dengan keras, meninggalkan mereka terjebak di dalam ruangan yang semakin gelap. Lampu-lampu mulai berkedip, menciptakan bayangan yang semakin menakutkan di sekeliling mereka. Dan kemudian, dalam kegelapan itu, mereka mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat, seakan-akan mereka tidak akan pernah bisa keluar. Ketiga sahabat itu merasa jantung mereka berdegup semakin kencang. Mereka berusaha menenangkan diri, namun suasana di sekitar mereka hanya semakin mencekam. Pintu yang sebelumnya tertutup dengan keras kini terlihat seakan menunggu mereka untuk melangkah ke dalam. Suara langkah kaki itu semakin jelas, semakin dekat, dan kali ini tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Budi. Suaranya hampir tak terdengar di tengah keheningan yang menyesakkan. "Apa ini nyata?" Riko memandang ke sekeliling, mencoba mencari petunjuk. Namun, hanya kegelapan dan keheningan yang menyambut mereka. Seolah-olah dunia ini terjepit antara dimensi, mengunci mereka dalam lingkaran yang tak terputuskan. "Ini lebih dari sekadar cerita horor," kata Dita. Wajahnya makin pucat. "Ada sesuatu yang mengikat kita di sini, sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan." Tiba-tiba, mereka mendengar suara derap langkah kaki yang semakin cepat. Tanpa sadar, mereka mulai bergerak mundur, melangkah ke belakang, namun jalan yang mereka lalui terasa semakin sempit. Seperti ada dinding yang tertutup pelan-pelan di belakang mereka. "Tidak mungkin," Riko berteriak. "Tadi kita lewat sini. Kenapa sekarang menjadi berbeda?" Ketiganya berlari, mencari jalan keluar. Namun lorong-lorong yang seharusnya mereka kenal kini berubah bentuk, semakin asing. Mereka berputar-putar tanpa arah yang jelas, semakin jauh dari pintu besar yang baru saja menutup di depan mereka.
Semua pintu tampak mengarah pada satu titik yang sama. Dan saat mereka berbalik, mereka menyadari bahwa sosok wanita itu kembali muncul, berdiri di ujung lorong. "Tolong, tolong!" Budi berteriak panik, matanya berbinar-binar penuh ketakutan. Ada sosok wanita misterius itu, dan kali ini lebih jelas terlihat. Rambut panjang terurai menutupi wajahnya yang pucat. Namun matanya kosong, penuh dengan kesedihan yang mendalam memancarkan kilatan yang mematikan. Perlahan, sosok itu bergerak maju. "Kalian sudah berada di sini terlalu lama." Suara wanita itu terdengar, meskipun bibirnya tidak bergerak. "Sudah waktunya untuk membayar." Dita hampir terjatuh karena ketakutan, sementara Riko menariknya dengan kasar. "Kita harus keluar dari sini," kata Riko. Suara itu serak, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Namun, saat mereka berbalik untuk mencari jalan keluar, mereka mendapati pintu-pintu yang ada di sekitar mereka kini tertutup rapat, seolah-olah ruang ini tidak lagi membiarkan mereka untuk pergi. Lalu, mereka mendengar sesuatu yang lebih menakutkan, suara bisikan yang datang dari dalam dinding, seperti suara orang-orang yang terjebak di dalamnya. "Tolong, keluar!" Mereka datang. Suara-suara itu terdengar sangat jelas, namun berasal dari tempat yang tidak bisa mereka lihat. Tiba-tiba, lampu di lorong berkedip, dan dalam sekejap, suasana berubah. Seakan dunia ini terbelah antara kenyataan dan mimpi buruk. Di depan mereka, pintu besar yang sebelumnya tertutup terbuka kembali dengan suara yang keras. "Apakah ini kesempatan kita?" Dita bertanya. Nadanya penuh harapan meskipun ketakutan semakin menguasai. Namun, saat mereka melangkah maju, mereka merasa ada sesuatu yang menghalangi langkah mereka. Seperti sebuah kekuatan tak terlihat yang menarik mereka kembali ke dalam kegelapan. "Jangan pergi ke sana," suara wanita itu berteriak. Kali ini terdengar lebih jelas dan penuh amarah. "Tempat ini sudah menanti kalian." Sementara itu, Riko yang merasa ada sesuatu yang mengancam, berteriak, "Coba lari, cepat!" Mereka mulai berlari ke arah pintu yang terbuka itu, namun lorong yang mereka lewati semakin sempit, seperti dinding-dinding yang bergerak menjepit mereka. Tiba-tiba, Budi berhenti dan menoleh ke arah mereka. "Kalian pergi dulu, aku akan mencari jalan keluar lain." "Tidak, Budi, jangan!" Riko berteriak, mencoba meraih temannya. Tapi Budi sudah berlari lebih dulu, semakin jauh menuju lorong yang semakin gelap. Suaranya tenggelam dalam kegelapan, tidak ada jawaban. Riko dan Dita berlari ke arah pintu besar, namun mereka terhenti lagi dalam kegelapan itu. Mereka bisa melihat bayangan Budi, tubuhnya tergantung di dinding, seakan-akan diikat oleh tangan-tangan tak terlihat. Dita menangis, namun Riko menatap ke depan dengan wajah penuh tekad. "Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus keluar dari sini." Mereka berlari lagi, dan kali ini, saat mereka hampir sampai di pintu, Riko merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada sebuah kekuatan yang menariknya, membuat langkahnya melambat. Dalam sekejap, sebuah bayangan gelap muncul di hadapannya, dan sebelum ia bisa berbuat apa-apa, suara tawa yang menakutkan itu kembali terdengar. "Riko, kamu tidak akan pernah keluar dari sini." Pintu besar itu menutup dengan keras, meninggalkan mereka terjebak dalam kegelapan. Saat semua menjadi gelap, Dita dan Riko hanya bisa merasakan nafas mereka yang semakin cepat. Mereka tidak tahu apakah ini akhir dari perjalanan mereka atau apakah mereka masih berada dalam mimpi yang buruk. Ketika mereka berusaha membuka mata, tiba-tiba semuanya terasa hampa. Mereka tak bisa bergerak, tak bisa berbicara, dan terperangkap dalam keheningan yang menakutkan. Di luar sana, suara tawa wanita itu semakin menjauh,
seakan-akan tempat itu kembali sunyi. Namun, jauh di dalam hati mereka, ada satu pertanyaan yang tetap tak terjawab. Apakah mereka benar-benar terjebak, ataukah mereka hanya akan menjadi bagian dari kisah horor yang abadi di Lawang Sewu? Terima kasih telah bergabung. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.